Jadi pengalaman hidup saya ini hanya sebagian. Ada yang saksi Yehova itu orang 5 waktu saya di Balikpapan. Dia saya suruh presentasi, saya kasih waktu sekitar 2 jam sampai ndower. Istri sudah bikinkan kopi sama kue kecil. Habis selesai baru saya tanyain, kenapa Yesus kok ditajak bukan disalib? Salibnya dari mana itu? Itu salib sebelum Roma. Loh, salib sebelum Roma kan itu salibnya ini yang Firaun. Salibnya Firaun. Sementara Tuhan Yesus itu yang nyalib itu orang tentara Roma. Itu dari satu itu aja Anda yang kurang pas ajaran Anda. Ayo kita belajar lagi. Minggu depan, hari Sabtu, datang ke rumah sini. Kalau mau ngajak temanmu, enggak masalah. 10-12 orang enggak masalah. Datang terus sekitar setiap minggu pulang dari gereja, dia sudah nungguin satu mobil Mitsubishi itu. Akhirnya kira-kira jalan 3 bulan, 5 orang mau minta diantarkan ke katekesi Katolik. Jadi kita ngadapin orang yang mengaku keras begitu itu harus kita layanin dengan kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan jangan lupa kita harus mendoakan. Setiap kita doa kita sisipkan namanya orang itu. Jadi kita mewartakan kabar gembira itu penuh liku-liku dan pengalaman orang per orang itu akan berbeda. Seperti yang disampaikan oleh Bro DKC tadi, itu sempat mengong juga ya. Yang tahu persis itu saya dan ada beberapa kawan di DKC. Tapi kalau ada orang yang mengong, jangan ditinggalkan sendirian. Harus kita dampingin. Kita harus yang sabar. Kalau ada orang mengong, kita tinggalkan ya akan jauh dari ladang rumput hijaunya, makin jauh. Bisa ditanyain sama Bro DKC itu. Yang bertahan mendampingin saya, hanya saya yang di DKC. Sempat berapa bulan. Jadi kalau ada orang yang mengong, jangan ditinggalkan. Jangan dikerasin. Justru kita dorong, kalau kamu mau terjun sekalian, kita tantang. Jangan kita tahan. Kalau kita tahan, dia akan melawan. Ibaratnya orang menantang mau gantung diri. Kita mau menasihatnya, jangan, nggak baik, itu nanti berdosa kamu. Nggak mempan dia. Kita ambilkan aja tali. Ini silakan, kalau mau gantung diri. Dia akan sadar, antitesisnya begitu. Saya ada pengalaman itu, istri saya ada pengalaman orang ngekos itu. Orang Bandung, ngekos hampir 1 tahunan. Dia usahanya bangkrut, banyak utang, sama mertuanya tidak digubris, istrinya disuruh pulang ke tempat mertua, akhirnya lari ke Jogja.
Jogja malam-malam jam 1:30 ada di teras. Istri ngelihat dari ini CCTV, datangin ke teras lantai 2, ada masalah apa? Dia hari pertama belum mau ngaku, ya sudah. Hari berikutnya tanyain lagi ada apa. Saya mau bunuh diri, Bu, Bunda. Loh, kalau mau bunuh diri, dari mana posisinya? Dari mana posisinya? Kalau dari lantai 2 ke bawah, kamu nggak mati malah benjol. Sana, lewat dari toren sana. Saya ada tali biru itu. Bawakan tali biru. Tapi dikasih pesan, sebelum kamu melakukan itu, berdoa, bertobat sesuai agamamu. Kasih waktu seminggu ya, istiqoroh. Hari pertama masih tenang istri. Hari kedua masih tenang. Hari ketiga dia keluar lagi di teras sambil bawa tali biru itu. Didatangin sama istri, ketir-ketir juga dia. Jangan sekarang. Kamu harus bikin surat wasiat dulu. Siapa yang harus saya hubungin? Nomor teleponnya berapa? Akhirnya besok malam keempat, nggak keluar dia. Hari kelima nggak keluar. Hari keenam, sekitar jam 1:30 ngetok pintu sama istri. Bun, ada apa? Mau gantung diri? Enggak, Bu. Saya takut dosa. Saya minta maaf, Bu. Merepotkan sama Bunda. Enggak apa-apa kalau mau. Bunuh diri aja dari toren sana, lewat sini, tangga ke rumah sini. Nanti ku siapin ambulan. Dan nanti saya telepon istrimu. Enggak, Bu, enggak jadi. Jadi ditantang aja kalau ada orang pengong-pengong gitu. Jangan ditahan. Tapi perlu didampingin. Itu aja dari saya, pengalaman hidup saya. Terima kasih, berkat dalam. Iya, silakan Paman Jack. 10 menit lagi katanya beliau ada kegiatan. Silakan Paman Jack, silakan. Oke, terima kasih banyak. Sebelum menyambung obrolan kita tentang topik yang sedang dibicarakan, saya sisip komen sedikit untuk mengomentari tulisan dari saudara kita di live chat yang bernama Bayu Ade. Bayu Ade katakan agama tak menyelamatkan. Ya memang ini kalimat yang sering saya dengar ya. Begini Bayu Ade, saya tidak tahu engkau ini agama apa. Tapi saya hanya memberikan komentar singkat Bayu, bahwa secara tegas memang agama tidak menyelamatkan, hanya Allah lah melalui diri Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Kendati demikian, engkau harus ingat baik-baik bahwa Yesus menyelamatkan kita dengan cara yang khas kita kenal dalam agama itu. Ya. Jadi misalnya Yesus menyelamatkan kita melalui pembaptisan. Ya, kan kita tahu pembaptisan itu kan juga menyelamatkan. Kita bisa lihat referensinya banyak sekali. Misalnya Markus 16 ayat 16 contoh seperti itu toh. Atau Matius 28 itu. 19 atau 28 tuh. Pergilah, baptislah dan seterusnya itu. Nah, ketika membaptis itu kan itu bukan hanya pakai pikiran saya tahu, bukan kita hanya tidak ngomong apa-apa langsung dalam pikiran atau dalam iman saja, kan tidak begitu toh. Ketika kita membaptis secara nyata melalui dengan ada airnya, ada formula aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti itu. Jangankan dalam kita yang kekristenan, biar orang Islam pun mereka mengatakan untuk menyelamatkan minimal kan masuk Islam. Tapi apakah masuk Islam itu hanya dalam hati saja? Kan enggak juga toh. Kan mereka bilang ini harus ada pengakuan iman mereka, apa namanya itu
biasanya formulanya apa? Tuh intinya Muhammadun Rasulullah seperti itulah. Ya, syahadat. Syahadat itu. Jadi hal-hal itu kan eksternal, hal yang bisa kita tahu, kita bisa lihat, kita bisa dengar secara indrawi. Jadi kalau engkau bilang agama tidak menyelamatkan, itu engkau perlu ada catatan kritis, ada kualifikasinya. Bahwa kalau agama in se di dalam dirinya sendiri memang tidak, tetapi ingat Allah dalam diri Yesus menyelamatkan kita melalui sarana-sarana yang kita kenal sebagai agama itu. Nah, kalau engkau bilang agama tidak menyelamatkan, hati-hati, jangan sampai yang engkau maksudkan itu adalah yang menyelamatkan Yesus versi pikiranmu sendiri. Engkau tahu, engkau menjadikan pikiranmu sebagai agama. Engkau menjadikan interpretasimu terhadap Alkitab itu sebagai patokan tertinggi. Anda menjadikan dirimu sendiri sebagai penyelamat, kau tahu tidak? Engkau mentuhankan dirimu sendiri. Jadi engkau tahu orang-orang yang berkata seperti itu antara satu, sangat bodoh, ya mungkin agak kurang enak, tetapi mungkin kurang refleksi, kurang analisa secara mendalam, atau yang lain yang mungkin juga tidak nyaman untuk didengar, itu sombong sekali, merasa bahwa dia tahu, macam ada akses khusus dia kepada Tuhan, sehingga dia tahu persis ini yang Tuhan kehendaki. Padahal kita manusia kan tidak begitu. Misalnya Anda seorang Kristiani, katakanlah Anda seorang Protestan atau Katolik sekalipun. Anda tahu Yesus dari mana? Memang Anda dengar Yesus ada pengumuman dari langit dari pagi? Kan tidak tahu. Kita dengar, kita tahu tentang Yesus karena ada informasi yang kita terima dari orang tua kita, dari pastor paroki atau dari pendeta. Jadi ada orang lain, orang-orang itulah yang kita kenal dengan agama. Agama itu kan adalah sistem kepercayaan menuntun orang pada Tuhan. Tuntunnya bagaimana caranya? Termasuk melalui ajaran, melalui orang, melalui organisasi. Jadi yang seperti itu yang kita harus paham.